Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi ya di channel saya ya, Java Trade. Kali ini saya mau menjelaskan tentang sebuah market ya, bukan sebuah sebetulnya, beberapa market yang intinya market yang harus kita hindari ya saat trading ya. Jadi kalian ini bagi trader-trader pemula harus tahu dulu market itu seperti apa. Ada yang namanya market sideways seperti ini. Nah, market sideways ini kita bagi dua juga. Jadi ada market sideways yang berpola ya, seperti ini misalkan ini resist dan ini support. Ada juga market sideways yang tidak berpola. Tidak berpola tuh hampir seperti gini. Nah, seperti itu pergerakannya. Jadi satu candle hijau, satu candle merah begitu. Jadi hampir sama itu support dan resistennya hampir sama. Dan yang harus dihindari itu adalah satu, market sideways yang tidak berpola. Pada market sideways sebaiknya dihindari karena jarak antara support dan resisten sangat dekat, sehingga pergerakan candle sulit dianalisa. Nah, kenapa harus dihindari? Karena ini, begini teman-teman. Nah, ini misalkan supportnya seperti ini. Ini resistennya. Nah, kita sangat sulit sekali di sini teman-teman. Ketika kita misalkan, oh ini bakalan naik, dia bakalan turun. Soalnya ngebentur ke resisten. Dan saat kita misalkan, oh ini bakalan turun nih, ternyata dia naik karena membentur support gitu. Nah, caranya gimana untuk bertrading di market ini? Tidak ada teman-teman, tidak ada caranya. Jadi salah satu caranya ya tunggu si market ini break up atau breakdown dulu, tunggu ke atas misalkan, baru kita bisa OP FTT, atau tunggu ke bawah baru kita bisa OP FTT juga, begitu teman-teman. Jadi untuk market yang seperti ini sebaiknya kita hindari ya teman-teman ya. Jangan coba bertrading di market seperti ini. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah market terlalu agresif. Nah, tanda dari sebuah market yang terlalu agresif adalah dengan ditandai banyaknya sumbu, teman-teman. Jadi si sumbu candle ini panjang-panjang, teman-teman. Ini seperti ini contohnya. Tuh. Kenapa harus kita hindari, Kak? Oke, karena yang pertama itu ya rawan sliding. Rawan sliding seperti apa misalkan? Misalkan kita OP buy ya. Ternyata betul dia ke atas dulu. Ke atas. Tahu-tahu misalkan kita OP di sini. Tahu-tahu dia turun. Nah, turun jadi candle merah. Nah, seperti itu. Jadi ini sumbunya panjang gitu. Nah, ini yang harus dihindari yang seperti ini. Karena di market ini juga hampir ya, kalau di market seperti ini itu hampir berada di sideways. Jadi rata-rata market yang seperti ini itu adanya di sideways gitu teman-teman. Cuma emang pergerakan candlenya itu liar ya. Dan yang kedua itu, kenapa harus kita hindari market seperti ini? OP sering loncat teman-teman, sehingga tidak tepat saat klik. Jadi misalkan ini teman-teman, ini candle sedang berjalan, set, nah, kita OP di sini, set. Nah, si pergerakan candlenya ini cepet banget teman-teman, langsung set ke atas gitu. Akhirnya kita OP di sini. Nah, OP di sini, dan ternyata yang lahir apa? Yang lahir itu seperti ini. Nah, seperti yang saya pernah bilang waktu itu ya di video yang mana itu. Jadi untuk seperti ini sebetulnya bukan analisa kita yang salah, teman-teman. Jadi karena emang marketnya itu lagi liar, jadi cepat naik turunnya itu cepat. Begitu teman-teman. Jadi untuk market seperti ini lebih baik dihindari untuk meminimalisir resiko ya teman-teman ya. Cari misalkan sudah agak tenang pergerakannya gitu teman-teman. Oke, next ya. Yang ketiga ini market dengan banyaknya doji. Loh, kenapa banyaknya doji harus dihindari? Iya teman-teman, market seperti ini harus dihindari juga. Market dengan banyaknya doji mengindikasikan banyak sekali penolakan yang terjadi. Market seperti ini sebaiknya dihindari karena bisa tersliding tipis atau loss tipis. Jadi gimana teman-teman? Jadi gini teman-teman.
Misalkan ada market seperti ini. Ini market, ini candle awal ya. Dan ini yang baru lahir di sini. Set, naik sedikit, set itu. Kita langsung open di sininya. Dan ternyata apa? Ternyata hasilnya itu jadinya doji seperti ini. Nah, kita di sini bisa tersliding. Itu teman-teman, apalagi body tipis gini rawan lah. Kalau bisa jangan bertrading di market yang seperti ini. Agak hindari dulu. Lagi pula market seperti ini nggak bisa kita analisa juga teman-teman. Hindari dulu market seperti ini. Kalau misalkan pergerakan candlenya udah stabil, baru kita bisa open posisi. Gitu teman. Nah, yang keempat, market dengan banyaknya candle dengan body tipis serupa doji. Nah, seperti ini juga lebih baik sih dihindari teman-teman. Market dengan banyaknya candle body tipis sebaiknya dihindari karena pergerakannya yang kurang, sehingga sulit dianalisa arah pergerakannya, sehingga sulit menganalisa candle yang lahir ke depannya seperti apa. Jadi untuk market seperti ini kita nggak bisa yang namanya menganalisa mana market pelemahan dan mana market yang sebenarnya teman-teman. Kalau misalkan candle yang lahirnya itu tipis-tipis itu teman-teman. Lagi pula misalkan kayak gini kita juga sulit ya untuk open posisinya itu. Jadi misalkan itu ya kita harus tunggu dulu candlenya agak panjang-panjang, baru kita bisa di sini mulai bertrading teman-teman. Jadi begitu buat trader pemula, sebaiknya hindari dulu market-market yang seperti tadi saya jelaskan ya. Soalnya market-market seperti itu agak rawan, kecuali misalkan ilmu kalian mumpuni, bisa mengambil celah untuk open posisi, sudah jago membaca candlestick, baru kalian boleh open posisi di market-market seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman untuk video singkat kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng untuk dapat updatean video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.